Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sinusan dari Sakit Masalah. Mau bertanya, yang pertama, apakah boleh anak kecil itu kita ajak ke kuburan untuk mengingat kematian biar nggak takut? Terus yang kedua, yaitu pernah dengar dari orang ketika orang itu makan pisang, dia nggak suka pisang, sering perutnya sakit, padahal pisang katanya makanan surga. Terus yang ketiga, Ustaz, ini mungkin saya kemarin baru punya pasien, saya juga jadi ruqyah, punya pasien yang banyak. Pasien ini saya baru menghadapi parah sekali, belum saya ruqyah karena sudah tahu ketika saya datang kamu ruqyah saya. Kok tahu gitu? Iya. Jadi iya, sudah nantang saya, sudah mau mukul karena orangnya muda. Ya. Ini mohon masukannya dan sarannya. Kemarin baru saya ruqyah, dia senangnya apa? Senang minum air putih di lemari es. Saya ruqyah air botolnya itu taruh lemari es. Terus sama dia sering mandi, jadi saya bak mandinya saya ruqyah. Jadi orangnya belum saya ruqyah karena sudah dikuasai penuh oleh jin tadi. Karena dulu belajar kejawen terus nggak lulus gagal. Ya, dia seringnya ya ngomong sendiri, mukul-mukul sampai orang tuanya sendiri itu nggak diakui, sampai diusir. Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang pertama? Anda ingatnya yang pisang. Yang pertama apa tadi? Anak kecil. Anak kecil. Oh iya. Anak kecil boleh nggak dibawa ke kuburan untuk mengingat kematian dan alam akhirat? Saya setiap malam itu jalan-jalan ke kuburan sama anak saya. Ini anak saya. Ya itu apa? Jalan-jalan. Di sana kan ada 2 kuburan yang katanya angker. Jadi kalau malam sebelum tidur, ada kebiasaan kalian dari bayi itu udah apa? Bau motor, kalau bau motor baru tidur. Itu saya ajak muter ke sawah. Karena jalurnya hanya situ. Melintasi kuburan. Ya, kadang-kadang saya ceritakan kuburan gimana kejadian-kejadian setelah orang itu meninggal, sampai meresap. Dia kalau sholat Jumat telat itu ngamuk pasti anak saya itu. Kenapa? Nggak dapat onta. Ayo, kalau Jumat itu yang ribut anak saya. Ayo cepat, manggil saya kan Dedi. Bukan Abi tapi Dedet, Dedi. Ayo cepetan nantinya, biar dapat onta. Selalu ribut kayak begitu. Jadi udah kita tanamkan seperti itu. Termasuk juga ke kuburan untuk menghilangkan ketakutan dia tentang kuburan. Nah, ini negeri akhirat kita, ini kampung halaman kita. Besok kita semua bakal ada di situ. Jadi selalu kita tanamkan, bukan hantunya. Malah anak saya udah nggak takut hantu. Dari kecil nggak takut, karena dari kecil selalu saya ajak. Dari umur 2 bulan saya sudah ajak keliling ruqyah. Karena waktu itu kan saya masih sama ruqyah Trans 7. Jadi umur 2 bulan saya ajak dia sama ibunya, ayo kemana, ke Bandung, kemana. Dan ketika ada orang teriak-teriak ruqyah, umur 2 tahun dia ikutan. Dia ikutan megang kadang-kadang tuh, dan dipegang muntah. Wallahu a'lam, anak kecil gimana gitu. Dan dia kalau ada adiknya juga kayak gitu. Kalau ada orang teriak-teriak muntah-muntah, makin pules tidurnya. Udah terbiasa. Dan saya perkenalkan Jenglot, kemarin dikasih gantungan kunci Jenglot sama Mas Marcel Radival itu yang pesulap merah. Dia malah ketawa-ketawa. Ini kayak apa dia bilangnya, monyet apa itu. Nah, jadi cara mendidik kita adalah dengan kenalkan akhirat, ya, dengan kekuburan tidak masalah, ya. Asal kita juga rajin membentengi diri dan anak-anak kita. Dibacakan uidzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainil lamah tiap pagi dan petang.
Kalau tidur dipegang dadanya, baca Fatihah. Saya biasanya membaca Al-Fatihah, baca Al-Anfal ayat 11, At-Taubah terakhirnya, sama Al-Hujurat ayat 7, As-Zumar 22, 23 saya baca. Kalau dia pas saya tidur, dada dan ubun-ubunnya, dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu seperti itu. Karena tentu ya anak peruqyah itu mau nggak mau pengawasan kita harus ekstra, karena musuh kita tidak terlihat. Itu. Yang kedua, pisang. Apakah orang yang perutnya sakit ya ketika makan pisang, pasti dia ada jin mungkin gitu ya, atau tidak suka pisang? Ternyata belum tentu itu ada jinnya, karena bisa jadi kadar kaliumnya itu kurang. Pisang kan secara karakter dia lembab, secara karakter lembab, kondisi organ dalam orang itu juga lembab ketemu lembab, jadi nggak enak perutnya. Atau panas kering kan harusnya didinginkan, tapi kena makanan yang karakternya lembab, nggak enak perutnya, langsung begah sebah gitu, nggak enak, muntah habis itu. Mau kentut nggak bisa, mau sendawan nggak bisa. Nah, jadi kita juga mesti tahu karakter herbal apa yang mau kita kasihkan. Dulu waktu karakter perut saya masih kayak gitu, panas kering, saya kasih makan pisang nggak enak banget. Ternyata ketika saya dinginkan perut saya, rutin minum jeruk nipis 4 bulan nonstop, tiap pagi sebelum sarapannya pun enggak makanan berat, saya buah wajib itu. Nah, setelah itu sudah dingin kondisinya, makan pisang aman, makan udang juga aman, alerginya hilang. Jadi kalau ada yang alergi, coba beresi dulu pencernaannya, dicek dulu dari lidahnya, apa kiranya organ dalam kita yang bermasalah. Nah, yang ketiga masalah itu orang yang bisa tahu apakah ini mau meruqyah apa enggak gitu ya. Ada kondisinya kesurupan total, belajar kejawen tapi tidak lulus. Sebenarnya kalau saya perhatikan selama ini ya, orang yang wiridan terus habis itu stres, kan aneh gitu ya. Masa wiridan yang harusnya jiwa orang itu makin kuat kok malah jadi gila. Sebenarnya dia itu punya permasalahan. Pertama, dia dibully, bisa jadi dia haus ingin adanya pengakuan dari orang yang dia sayangi. Karena itu dia tidak dimiliki oleh dirinya, karena keterbatasan diri, keterbatasan ekonomi, keterbatasan ilmu dan lain sebagainya, akhirnya mempelajari ilmu-ilmu kayak gitu. Belajar ilmu membuka mata batin supaya diakui orang, belajar ilmu kebal supaya diakui orang. Karena jumlah bilangannya puluhan ribu, stres dia. Aduh, udah berapa tadi? Sedangkan biasanya disugesti sama gurunya, kalau misal lupa harus ngulang dari awal. Depresi dia lama-lama. 10.000 loh per hari. Kalau dia nggak sampai khatam ya, dia juga tekanan batin juga kan, pengen diakui, pengen disayangi orang, pengen dianggap sama orang, tapi nggak jadi. Akhirnya stresnya gara-gara itu sebenarnya. Dan mungkin orang itu juga seperti itu, dia punya tingkat depresi karena kepengen membuktikan ke orang-orang yang dia sayang, ke orang-orang di sekitarnya, bahwa dirinya itu punya nilai. Itu yang harus antum bangun, motivasi. Ajak dan rangkul dia, gandeng dia, kamu ini adalah orang yang berharga, banyak orang yang menyayangi kamu. Itu yang harus ditanamkan dulu. Nanti jinnya lambat laun nggak selayar lagi sama dia, akan lepas, karena sisi manusianya yang antum bangun. Jadi nggak usah ngurusi jinnya dulu, itu nanti urusan kedua lah, atau ketiga, atau ketujuh. Ya, intinya manusianya dulu yang antum angkat. Ya, barakallahu fiik. Hmm.